Dalam berbagai macam kesempatan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu bicara tentang persoalan rahim yang kaitannya dengan bahwa seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia atau Pak Jokowi itu lahir dari rahim yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga ya dalam berbagai macam kesempatan ya ini menjadi alat politik untuk menekan psikis Pak Jokowi dan juga para pendukungnya untuk mengatakan bahwa ingat loh bahwa Jokowi itu tanpa PDIP tidak akan pernah lahir sebagai seorang presiden. Benarkah hal demikian bisa kita terima sebagai sebuah kebenaran? Kita akan percakapkan di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat ya. Tempat di mana kita belajar membangun pandangan-pandangan kita sendiri, opini-opini kita sendiri, berani untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan tentang sesuatu hal objek pemikiran, sehingga kita punya potensi dan ruang untuk berkembang ke arah maksimal atau be maksimal ya dalam versi terbaik diri kita tanpa tanpa mengabaikan akan eksistensi atau keberadaan orang lain yang juga bisa menjadi teman dalam berpikir, berdiskusi, sehingga kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Dan dari sananya kita akan tampil menjadi orang yang toleran ya terhadap perbedaan pandangan dan bersikap kritis baik kepada pikiran-pikiran di luar diri kita, bahkan kepada diri kita. Dan pada satu titik yang sangat ekstrim, berani mengatakan bahwa saya keliru dalam mengambil kesimpulan. Kita akan bahas soal PDIP sebagai rahim ya, hadirnya seorang presiden bernama Jokowi. Baik teman-teman, saya kira hal ini ungkapan atau statement keyakinan yang dinyatakan oleh Partai Demokrasi Perjuangan dalam berbagai kesempatan oleh siapapun yang disebut sebagai juru bicara atau elit-elit PDIP, tentu ya tidak bisa kita kemudian abaikan sebagai sesuatu yang tidak benar. Ya, tapi kita anggap sebagai salah satu dari ya mungkin puluhan atau ratusan kebenaran yang kemudian membangun jati diri seorang Jokowi. Kalau kita bicara tentang rahim, tentu kita tidak boleh melupakan bahwa rahim asali kita, rahim asali daripada PDIP dan Jokowi itu adalah sang pencipta. Jadi seorang Jokowi itu dianugerahkan, dihadirkan menjadi berkah bagi Indonesia sebagai presiden itu sudah dikandung sejak ya jauh sebelum ia dikandung dalam rahim seorang ibu ya, ibu biologis dari Jokowi. Ya, jadi dari sana ya dari sang pencipta kemudian dititipkan dalam satu rahim ya seorang ibu dan kemudian dia lahir ke dunia ini, di bumi pertiwi ini, dan kemudian dia dibesarkan dalam rahim pendidikan dari sejak ya apakah itu TK atau SD dan seterusnya, dan kemudian dibesarkan dalam rahim-rahim yang lain. Jadi saya kira di sini sebagai sebuah kenyataan kita tidak bisa abaikan bahwa PDIP juga hanya salah satu dari ya puluhan atau ratusan rahim-rahim, tetapi sekali lagi tidak perlu jumawa bahwa tanpa PDIP Pak Jokowi tidak bisa hadir sebagai seorang presiden. Bisa saja dia meminjam rahim Golkar, bisa saja meminjam rahim Gerindra atau rahim yang lain. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita bahwa siapapun partai-partai yang ada di Republik ini dalam konstelasi politik ya demokrasi di Indonesia itu hanya bagian dari salah satu puzzle demokrasi, sehingga ya ketika kita berdialektika atau membangun pikiran kita, ide kita, gagasan kita menyebarluaskan, maka sebenarnya kita itu bukanlah gagasan tunggal, ide tunggal, rahim tunggal atau apapun, kemudian tanpa berpikir bahwa ada variabel-variabel penyebab lainnya yang membuat eksistensi partai kita itu menjadi satu rahim ya. Jadi kalau kita bicara tentang rahim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu tidak bicara tentang satu rahim, tapi kumpulan rahim-rahim yang ada di dalam rahimnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bukan rahimnya Bu Megawati atau Mbak Puan, atau kemudian Hasto dan seterusnya, tapi Mas Hasto maksud saya, tapi rahim dari semua ya, rahim benak dari semua
mereka-mereka yang menjadi anggota support system dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan secara menyeluruh dia bicara tentang aspek alam semesta ya. Jadi di tingkat ini saya kira ya bersyukurlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi pilihan rahim yang katakanlah menjadi tempat di mana Jokowi kemudian diorbitkan, dan pada satu titik tertentu dia akan bergerak keluar lagi untuk masuk ke dalam rahim yang lain lagi. Nah, kalau kita mau bicara dengan konteks keindonesiaan, sebenarnya rahim Jokowi itu adalah Indonesia, NKRI ya. Dari sana semua kita datang ya. Jadi di NKRI kita semua lahir menjadi anak-anak negeri, anak-anak Nusantara, anak-anak bangsa yang kemudian punya sistem pendidikan, punya ruang untuk diedukasi, dididik dalam satu proses pembelajaran, pemberian perlengkapan-perlengkapan agar bisa menuju pada sebuah proses kematangan secara politik dan kemudian mengambil bagian dalam konteks membangun bangsa dan negara ini. Jadi saya kira semua partai-partai perlu belajar untuk tidak terlalu membesar-besarkan narasi bahwa tanpa PDIP, ya tanpa partai ini, ya, partai itu, mereka tidak bisa melahirkan sebuah bangsa ya. Jadi jauh lebih baik disyukuri saja dan kemudian tetap hormat ya. Bagaimanapun juga kalau mengaku bahwa Jokowi itu lahir dari rahim PDIP dan itu murni adalah anak biologis PDIP, maka sebenarnya tindakan pemecatan itu menurut saya sebuah tindakan yang berlebihan ya, karena tidak ada seorang ibu yang mencintai anak bisa memecat ya, katakanlah memutuskan hubungan itu. Jadi saya kira ketika Partai Demokrasi Perjuangan mencoba untuk menggunakan analogi rahim, saya kira ya pegang aja secara baik ya, secara tegas. Ya, tak hanya saja ya hati-hati jangan sampai dijadikan seorang ibu yang katakanlah durhaka juga, karena apa? Membuang seorang anak, apalagi anak yang dianggap berprestasi, hanya disalah-sangkakan atau berbeda pandangan dengan ibunya, berbeda pandangan dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya yang ada di dalam partai. Ya, dalam konteks realitas kehidupan sehari-hari, seringkali memang ada seorang anak yang kemudian berbeda pandangan, prinsip dengan ibu dan ayahnya, sehingga pada akhirnya ya sistem pendidikan rumahnya itu sudah tidak mampu lagi mengakomodir tentang tujuan-tujuan atau cita-cita besar, talent yang dimiliki oleh sang anak, sehingga sang anak mencari rahim-rahim yang lain dalam rangka untuk kompatibilitas atau kecocokan tentang benih-benih kebesaran itu untuk disemai dan tumbuh ya menjadi sebuah pohon yang besar, yang rindang dan berbuah lebat, sehingga banyak orang yang kemudian bergantung pada pohon itu, pada buah itu. Jadi Republik Indonesia ini sudah membuktikan bahwa Jokowi lahir dalam rahim-rahim yang ada di Nusantara ini, salah satunya PDIP, dan kemudian bisa tumbuh sebagai pohon dan berbuah lebat, memberikan manfaat yang besar. So, saya kira di titik ini kita sudah memfilsafati tentang rahim. Rahim Jokowi adalah rahim Sang Ilahi, rahim Jokowi adalah rahim NKRI, rahim Jokowi adalah rahim ya ruang-ruang pendidikan, rahim Jokowi adalah ruang sosial, rahim Jokowi adalah PDIP, ruang rahim Jokowi adalah Nusantara atau rakyat ya, semesta dalam artian Republik Indonesia. Ini dia catatan kita di Bukan Ahli Filsafat untuk memfilsafati tentang filsafat rahim. Kita jumpa di konten yang berikutnya.